Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Dalila Anwar dengan NIM 0702222068 dari kelas Sistem Informasi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya, yaitu CRUD pada Kodular dan Firebase Database Real Time. Nah, di sini sudah saya buka proyek saya yang bernama Academic Wingsu. Nah, ini adalah tampilan dari desain proyek saya, di mana pada aplikasi terdapat judul yaitu Data Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, langsung saja kita tes menggunakan aplikasi Kodular Companion yang ada di Android kita. Nah, kita scan QR kodenya. Kita tunggu proses hingga 100%. Nah, ini sudah tampil aplikasinya. Ada judul Data Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan juga form penginputan NIM, nama, prodi, dan alamat. Kita coba langsung saja input NIM, nama, kita pilih prodinya, ada sistem informasi. Nah, di alamat ini bisa diisi secara manual atau isi otomatis dengan mengklik button Maps. Nah, dia akan terisi otomatis di mana lokasi kita berada saat ini. Setelah itu kita pilih foto. Kita upload foto. Nah, muncul notifikasi foto sudah diupload. Lalu langsung saja kita input datanya. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita coba input data lainnya. Misalnya dengan nama Elsa Fitria, prodi misalnya biologi, alamat misalnya kita isi secara manual, batang kuis, lalu kita pilih foto, kita upload foto sudah diupload, lalu kita input. Nah, data berhasil ditambahkan. Sudah 2 data kita input. Sekarang kita akan melihat data yang sudah kita input tadi. Jangan lupa untuk merefreshnya terlebih dahulu. Lalu kita klik button read. Dan inilah dia list data yang sudah kita input. Nah, kita coba untuk mengedit salah satu data. Kita klik. Nah, ini belum bisa diapa-apakan karena kita belum mengklik button edit. Kita klik, lalu dia bisa diubah datanya. Misal kita ingin mengganti fotonya. Kita pilih ini. Lalu kita klik button simpan. Oh, ada notifikasi upload foto terlebih dahulu. Nah, lalu kita simpan. Nah, kita lihat, fotonya sudah berubah. Nah, coba kita delete salah satu datanya. Kita klik button delete, kita pilih ya. Data berhasil dihapus. Nah, sudah tidak ada lagi di sini. Kita lihat di Firebase kita. Nah, ini ya. Ada tersisa satu data yaitu Yesi Dalil Anwar, Sistem Informasi, Gang Madirsan Ujung, Gang Nirwana 8, dan juga link URL fotonya ya. Nah, di Cloudinary juga ada. Nah, ini merupakan beberapa gambar atau foto yang telah kita input di aplikasi Data Mahasiswa tadi. Nah, aplikasinya sudah kita coba. Sekarang saya akan menjelaskan bagian Blocks-nya. Kita buka Blocks pada screen 1 terlebih dahulu. Nah, ini adalah Blocks pada screen 1. Di sini ada inisial global name, create empty list, inisial global nama, prodi, angkatan, dan foto. Nah, di sini ada button input. When button input click, ini maksudnya ketika button input diklik, maka dia akan mengecek terlebih dahulu apakah NIM masih kosong atau tidak. Nah, jika NIM masih kosong, dia akan call notifier 1, masukkan data NIM. Dia akan memunculkan notifikasi berupa masukkan data NIM. Lalu call txt NIM request focus. Nah,
tidak hanya mengecek NIM, dia akan melakukan pengecekan pada nama, prodi, dan juga alamat. Nah, jadi jika namanya masih kosong, akan munculkan notifikasi masukkan data nama, dan jika prodi belum dipilih, maka akan muncul notifikasi silakan pilih prodi, begitu juga alamat, maka akan muncul notifikasi masukkan data alamat. Ini salah ya, silap. Kita ubah menjadi alamat. Oke, nah di sini ada label URL. Nah ini jika foto belum diupload, maka dia akan memunculkan notifikasi berupa silahkan upload foto terlebih dahulu. Nah setelah foto dipilih, dia tidak akan bisa langsung diinput, maka dia akan disuruh ngupload terlebih dahulu, klik button upload gitu. Lalu else Firebase database 1 text name, aircroot, name nama prodi angkatan, foto. Nah ini adalah untuk dimasukkan ke dalam database Firebase aircroot. Lalu muncullah notifikasi data berhasil ditambahkan. Nah, lalu di sini ada button upload. Nah, when button upload klik, ketika button upload diklik, dia akan memunculkan notifikasi foto sedang diupload. Lalu dia akan memanggil dari Cloudinary, file tools 1. Nah, dia diletakkan di Cloudinary. Lalu ada when notifier 1 after choosing. Nah, setelah notifikasi dipilih, ini kasusnya pada mendelete data ya. Nah, kan ketika kita mendelete data tadi ada pilihan ya atau tidak. Nah, jika jika kita milih ya, maka data yang ada di aircroot itu dipilih, lalu memunculkan notifikasi data berhasil dihapus. Nah, lalu di sini ada button pilih, button pilih klik. Nah, ini pada penguploadan foto, pemilihan foto. Nah, ketika button pilih foto diklik, maka dia akan membuka galeri HP ya, Android Interaction Pic. Nah, jadi mengambil gambar, membrowsing gambar yang ada di HP kita. Lalu di sini ada when screen 1 initialize, call earning, get column name, max record 1200. Nah, read media image, read external storage. Nah, ini untuk ask for permisi untuk membuka galeri di HP kita ya. Lalu di sini ada when button maps klik. Nah, ketika button maps diklik, maka dia akan menampilkan location sensor, latitude, longitude, dan current address. Ini maksudnya menyetel ya lokasi kita berdasarkan latitude, longitude-nya, dan current address-nya. Lalu memanggil Google Maps One, move kamera. Nah, dia di zoom 13. Lalu true, maka dia terisi otomatis. Nah, di sini ada when button read klik. Ketika button read diklik, maka dia otomatis membuka screen read. Open another screen name read. Nah, dia membuka screen read. Ya. Lalu di sini when Firebase database value, ini untuk mengambil data di Firebase. When Firebase database 1 data change, ini untuk mengubah data yang ada di Firebase. Nah, lalu di sini ada button delete. Klik. Ketika button delete diklik, dia akan ngecek terlebih dahulu. Jika belum ada data yang dipilih, maka diperintahkan untuk pilih data terlebih dahulu. Lalu memanggil notifikasi. Ketika data yang ingin dihapus sudah diklik, maka akan muncul notifikasi yakin ingin hapus data. Nah, dia munculkan pesan untuk mengkonfirmasi ulang ya. Lalu ada button 1 ini ya, lalu ada button 2 ini tidak. Nah, kalau kita klik ya, maka dia akan langsung memproses penghapusan dari blok ini tadi ya, when notifier after choosing get choice ya. Nah, maka dia akan menghapus data yang ada di aircroot dan Firebase. Nah, lalu kita ke screen read. Nah, ini merupakan desain dari screen read. Sini ada button edit, delete, dan juga map. Ada pilih foto dan upload foto. Nah, ini merupakan blok pada screen read. Kita lihat di sini ada
when read initialis. Nah, lalu ada when button pilih diklik. Ketika button pilih diklik, nah ini dia seperti tadi ya, membuka galeri yang ada di HP kita. Ini juga sama when button upload, ada progress, memunculkan notifikasi foto sedang diupload. Lalu ada when activity starter to after activity. Nah ini untuk membuat gambar menjadi bentuk URL ya. Lalu sini ada when di Cloudinary One response sukses. Nah, jika foto sukses di upload ke Cloudinary berdasarkan URL-nya, maka dia akan memunculkan notifikasi foto berhasil di-upload. Lalu di sini ada button delete, sama seperti tadi. Ketika button delete diklik, maka dia akan munculkan notifikasi pilih data terlebih dahulu. Dan apabila data sudah dipilih, maka dia akan mengkonfirmasi ulang, yakin hapus data. Nah, jika kita pilih ya, maka dia akan menuju ke progress ini. When notify one, get choice ya. Nah, dia mengambil dari global tag ID, logo win. Nah, lalu di sini ada when read back preset. Nah, ini button back di HP kita ketika dia diklik, maka dia akan menutup tampilan edit data dan menampilkan list data ya. Lalu nah ini when Firebase database 3 got flow, ini untuk mengambil data dari Firebase. Nah, get tag tidak sama dengan global tag ID. Nah, jika NIM sama, dia akan menampilkan error text berupa NIM sudah terdaftar. Nah, lalu di sini ada button edit. When button edit klik, nah ini dia mengecek terlebih dahulu apakah data sudah dipilih atau belum. Ketika belum ada data yang dipilih, maka dia akan memunculkan notifikasi pilih data terlebih dahulu. Lalu else if button edit sama dengan edit. Nah tampilan awalnya buttonnya itu bernama edit. Lalu ketika kita mengklik button edit tersebut, maka data-data bisa diubah dan otomatis button edit itu berubah menjadi button simpan ya. Nah, lalu masukkan data ini, masukkan data nama. Nah, itu tidak boleh kosong ya. Lalu silakan upload foto terlebih dahulu. Nah, lalu ketika kita mengklik button simpan, dia akan memunculkan notifikasi data berhasil diedit. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang proyek akademik Winsu yang telah saya buat dan saya rancang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.